Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Masih dalam bab salat ya. Semoga cepat ya. Panjang ini rukun-rukun salat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tashharan ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arab man thumma tarakahu. Muttafaqun alaih. Wa li Ahmad wa Daraqutni wa nahwu min wajhin akhar wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan setelah ruku dia mendoakan orang-orang Arab, ia mendoakan keburukan. Kemudian Nabi meninggalkannya 1 bulan dan Nabi meninggalkannya. Dan dalam riwayat lain ada tambahan, adapun dalam salat subuh Nabi selalu kunut sampai dia meninggal dunia. Nabi selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Berarti kunut dalam subuh terus. Nah, sekarang ini masalah kunut dalam subuh. Dalam salat subuh yang ada kunut cuma 2 mazhab. Yaitu Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Syafi'i dan Maliki. Adapun Hambali dan Hanafi, itu Hambali, Hanafi, itu mereka tidak ada kunut dalam salat subuh. Nah, kita nih tiap hari kunut kan? Apa hukum kunut itu? Menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut adalah sunnah. Ya, tidak wajib. Sunnah. Sunnahnya apa sunnah? Ab'ad. Sunnah ab'ad yang dikeluarkan. Ya. Kalau tidak kunut, sah. Salat sah. Itu. Bedanya kita dalam mazhab Hanafi, kalau kita ini kunutnya setelah ruku. Ya, kalau mazhab Maliki mereka kunut sebelum ruku. Ya, yang dibaca Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut. Azan kunut. Itu Maliki. Ya. Tapi kalau mazhab Maliki ruku dulu, bangkit dari ruku, baru kunut. Itu Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kunutnya setiap hari, tetapi setelah ruku. Imam Maliki kunutnya setiap hari, tetapi sebelum ruku. InsyaAllah Pak ya.
Tahu Pak ya. Kalau Bapak pergi ke negeri-negeri yang bermadzhab Maliki, mengetahui itu. Ya. Mereka kunutnya sebelum ruku. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali, dua mazhab Hambali dan Hanafi, itu tidak ada kunut dalam sholat subuh, tidak ada kunut. Nah, seperti di Mekah kan, itu Hanafi, Hambali, Mekah Hambali itu tidak ada kunut. Dan kapan tak ada kunut itu sepanjangnya, setiap waktu tidak ada kunut. Nah, jadi kunut dalam mazhab Syafi'i di Indonesia ini setiap subuh, tapi dalam mazhab Hambali dan Hanafi tidak ada. Masya Allah. Dalam salat wajib tidak ada kunut. Tetapi kunut dalam salat witir. Nah, ini lagi kunut dalam salat witir. Apa hukumnya? Hukum kunut dalam salat witir dalam mazhab Syafi'i setengah Ramadan terakhir. Setengah Ramadan yang terakhir dari tanggal 16 sampai terakhir 30. Setengah Ramadan yang terakhir pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan disunnahkan kunut dalam witir. Ya. Dan salat witir pakai kunut, tapi cuman setengah akhir Ramadan. Ya. 15 terakhir. Jadi di awal nggak ada kunut, tapi di akhir ada kunut. Itu dalam Syafi'i, tapi cuman pada bulan Ramadan saja. Pada bulan Ramadan saja. Dalam mazhab Maliki nggak ada. Dalam mazhab Maliki tak ada witir, dalam tak ada, ya. Tak ada kunut dalam witir. Tak ada kunut dalam witir. Maliki. Syafi'i hanya di setengah akhir bulan Ramadan saja. Nah, adapun dalam mazhab Hambali dan Hanafi, dua nih, Hanafi dan Hambali ya, mereka ada kunut setiap salat witir. Dalam setiap salat witir ada kunutnya. Mereka nggak ada kunut dalam salat subuh. Salat subuh nggak ada kunut. Tapi dalam witir ada kunutnya setiap hari. Nah, itu tapi di sini bingung nanti Pak ya. Itu perbedaan ulamanya. Oke, dalam sholat subuh Imam Syafi'i ada kunut dan kunutnya adalah sunnah. Hukum kunutnya adalah sunnah. Imam Maliki ada kunut, hukum kunut adalah sunnah. Tetapi bedanya Imam Syafi'i setelah ruku, Imam Maliki sebelum ruku. Ya, Imam Syafi'i setelah ruku, Imam Maliki sebelum ruku. Adapun Hanafi dan Hambali tidak ada kunut. Dalam salat wajib enggak ada kunut dia. Bisa dipahami Pak insyaallah. Anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw ala qaumin. Nabi tidak kunut kecuali mendoakan satu kaum. Kecuali kalau ada dia mendoakan satu kaum perlu dia kunut. Atau mendoakan keburukan, doa kebaikan atau doa keburukan. Ya, doa li qaumin artinya doa kebaikan, doa ala qaumin artinya doa keburukan. Ya. Doa li, pakai li, lam li itu artinya untuk, doa kebaikan. Kalau ala atas, doa ala qaumin doa atas kaum artinya doa keburukan. Ini satu riwayat, kunut hanya mendoakan suatu kaum. Tapi kita mengatakan tadi Imam Syafi'i
kunut sepanjang waktu. Ya, kita ini kan subuh kunut terus. Imam Syafi'i kunut sepanjang waktu. Nah, tambah lagi riwayat An Sa'id bin Tariq Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qol qultu li abi ya abati innaka qasallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali fakanu yaknutuna fil fajri qala ay bunai muhdats rawal khamsah illa Abu Dawud. Aku berkata kepada bapakku, bapaknya Sa'id bin Tariq Asy-Syafi'i, wahai bapakku, engkau telah sholat di belakang Rasulullah SAW, belakang Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi 5 imam nih, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Engkau sholat belakang mereka. Apakah mereka semua ini pernah kunut dalam sholat fajar? Apakah mereka pernah kunut dalam sholat fajar? Nah, bapaknya mengatakan, wahai anakku, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Nah, itu yang dipakai oleh Hanafi dan Hambali. Tidak ada kunut dalam sholat fajar. Tapi dalam Imam Syafi'i mengatakan ada kunut dalam sholat fajar dan setiap hari. Nah, kita mengatakan ya, tidak bid'ah. Bahkan Nabi pernah mengamalkannya. Ya, Nabi pernah mengamalkannya. Baik Pak ya, insya Allah tidak perlu dibahas Pak ya ini ya. Yang penting tahu Pak, kunut yang mengamalkan hanya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dan Maliki. Syafi'i dan Imam Maliki. Tetapi Imam Maliki sebelum ruku, Imam Syafi'i setelah ruku. Nah itu. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rahul khamsah wa zada Tabrani wa Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Zada Nasa'i fi minhajil akhar fi akhiri wa sallallahu ta'ala 'ala nabi wa lil Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salati subhi. Dari Hasan bin Ali, itu cucu Nabi Hasan bin Ali. Dia mengatakan allamani Rasulullah SAW mengajarkan aku. Allamani Rasulullah SAW kalimatin. Nabi mengajarkan kepada aku beberapa kalimat yang aku baca dalam kunut witir. Dalam kunut salat witir. Ingat ya, kunut dalam witir. Ingat. Kalau kunut dalam witir gimana Pak? Kalau kunut dalam salat subuh, Imam Syafi'i, Maliki yang mengamalkannya. Setiap hari itu. Kalau kunut dalam witir, kunut dalam witir Imam Hanafi, Imam Maliki yang mengamalkannya. 2 mazhab. Itu apa? Dalam setiap witir. Dalam setiap witir sepanjang hari. Imam Syafi'i hanya bulan Ramadan. Itu pun setengah akhir. Nah, ya. Imam Syafi'i dalam witir hanya setengah akhir bulan Ramadan. Nah itu. Setelah lebih itu nggak kunut kita. Kita nggak ada kunut dalam witir. Kalau dalam Maliki ada. Maliki tidak ada kunut dalam witir. Nah Hasan bin Ali mengatakan Nabi mengajarkan kepada aku satu kalimat dalam kunut witir. Apa tuh? Ada doanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait
barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabaraka rabbana wa ta'alait. Itu witir yang kita amalkan setiap subuh. Witir yang kita amalkan setiap subuh. Itu riwayat daripada Hasan. Ya. Bacaan doa witir ini banyak, Pak. Witir ini banyak. Nah, bukan satu ini aja. Dalam mazhab Hanafi, witirnya lain lagi bacaannya. Dalam mazhab Maliki lain lagi katanya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, witir itu kebanyakan mereka mengamalkan ini. Ya Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Apa ya? Hadis riwayat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan waktu itu masih kecil. Hasan itu masih kecil. Nabi mengatakan, Nabi mengajarkan kepada kami doa yang kami panjatkan dalam kunut ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh. Nah, di sini disebutkan bahwa kunut dalam sholat subuh. Berarti apa? Ada kunut dalam sholat subuh. Tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita terus Pak ya. Yang penting kita kunut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi bagi yang tidak kunut tak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Karena kunut apa hukumnya? Sunnah. Kunut hukumnya sunnah. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Ini. Apabila kamu sujud, janganlah dia seperti sujudnya unta. Tidak dia letakkan tangannya sebelum lututnya. Sujud. Jadi turun, tangan dulu, berlutut. Itu dalam hal ini. Ya. Kalau kalian sujud, jangan seperti unta. Hendaklah kalian letakkan tangan dulu sebelum lutut. Gimana Pak? Bagaimana Pak? Hah? Apa amalkan? Lutut dulu ya. Nah ini. Wa huwa aqwa min hadits Wa'il bin Hujr ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi aqbala yadayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sujud, dia meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Ada dua hadis. Pertama tangan dulu baru lutut. Hadis yang kedua lutut dulu baru tangan. Fa'il awal syahidan min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa sa'in Khuzaimah wa zakar al-Bukhari mu'allaqan mawqufan. Nah, menurut Imam mazhab Imam Syafi'i Hanafi dan Maliki. Tiga mazhab nih mengatakan kalau sujud pertama letakkan lutut dulu, lutut bertangan. Hadis yang kedua lutut baru tangan. Imam Hambali mengatakan tak. Kalau sujud tangan dulu baru lutut. Nah, balik kan? Balik. Boleh kedua-duanya? Kedua-duanya boleh. Cuma mana afdolnya? Imam Syafi'i mengatakan afdolnya lutut dulu, ya baru tangan. Imam Hambali mengatakan afdolnya tangan dulu baru lutut. Masya Allah. Masya Allah. Jadi boleh kedua-duanya, boleh kedua-duanya. Tapi kalau kita ingin amalkan yang terbaik, maka lutut dulu, baru tangan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada alit tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqala 53 wa asyara bi usbihi as-sababah. Fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati taril ibham. Apabila Nabi SAW duduk tasyahud, ya, maka Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas rukbah. Apa rukbah ini? Apa namanya? Tempurung kiri. Tempurung kiri, tangan kirinya di atas tempurung kiri, dan tangan kanannya di atas yang kanan. Jadi nggak gini ya. Nah gini. Nah kemudian Nabi tangan itu yang kanan seperti aqala 53 Nah, 53 itu gini. Nah, gini. Jadi yang kanan membuat yang 53. Wa asyara bi usbi as-sababah. Nabi mengisyaratkan dengan jarinya yang ini, as-sababah. Telunjuk. Jadi dimulai dari kapan duduk itu? Tasyahud itu. Bagusnya, sebaiknya dimulai dari awal sujud. Awal sujud seperti ini. Nah, awal sujud dulu apa namanya? Duduk akhir. Apa? Akhir langsung gini. Terakhir langsung gini. Sebaiknya. Tapi boleh juga gini juga. Boleh gini. Pas tasyahud asyhadu an la ilaha illallah boleh gini, boleh. Itu boleh. Tetapi dalam hadis ini dari awal. Dari awal. Nah, cuman apa? Ini nggak diangkat. Telunjuk nggak diangkat kecuali baca asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Illallah diangkat sampai akhir. Bisalam. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Sebelum ilah tunduk. Nah, itu duduk tasyahud ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Duduk tasyahud. Boleh Pak ya? Lain-lain Pak ya. Masya Allah. Jadi yang diluncurkan ini telunjuk. Nah, yang ini bagaimana yang ini? Yang tiga ini lipat. Tiga lipat. Yang satu lagi? Bagaimana satu lagi? Yang satu lagi ini boleh digini. Ya, digini. Boleh gini. Boleh habis ditutup, boleh gini. Ya, adapun yang gini, yang lurus telunjuknya, lurus juga jari jempolnya. Ini ada. Asa, ya. Ini ada. Yang ada cuman gini. Nah. Ya boleh Pak ya, itu yang kecil-kecilnya. Ya, terus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu iltafata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi menoleh kepada kami dan Nabi bersabda, idza shalla ahadukum falyaqul, apabila kalian salat hendaknya mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma
thumma litakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian dia memilih doa yang dia inginkan dan dia berdoa. Ya, ini doa tahiyat. At-tahiyat ini banyak ya dalam kitab Fadilah Salawat itu ada 40 macam tahiyat. 40 macam tahiyat. Nah, kita boleh pilih yang mana weh. Selain semuanya itu dari Nabi, semua dari Nabi SAW. Yang sering kita amalkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ada empat. At-tahiyatus salawatut at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ada empat. Ya, itu yang kita amalkan. Kalau yang lain-lainnya boleh. At-tahiyatu lillah, ya. As-salawatu thayyibat, boleh. Boleh Pak ya, insyaallah. Itu bacaan salawat. Dari Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahud. Nabi mengajari kami baca tasyahud. Bacaannya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai akhir. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salati. Nabi mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya. Dan walam yahmadillah, tapi dia tidak memuji Allah. Doa tapi tak memuji Allah. Walam yusalli ala Nabi, tak memuji Allah dan tidak salawat. Tidak memuji Allah dan tidak salawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ajilah hada. Orang ini tergesa-gesa. Doanya tak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Maka da'ah, ya, dia berdoa dan dia Nabi mengatakan tergesa-gesa. Maka Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, seseorang kali yang salat, hendaknya dia memulai dengan memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa apapun yang dia mau. Apa yang dia mau. Nah, itu ya kalau berdoa, puji Allah dan salawat pada Nabi. Jangan langsung doa. Bagus itu. Puji Allah, salawat pada Nabi, setelah itu silakanlah apa yang kita minta. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi radhiyallahu anhu qala Bashir ibnu Sa'ad, ya Rasulullah, amarna an nusalli alaika, fa kaifa nusalli alaika? Ya Nabi, kami diperintahkan untuk bersalawat kepada engkau, bersalawat kepada Nabi. Bagaimana cara kami ya Rasulullah? Cara kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW diam. Tsumma qala, dan Nabi berbicara, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kama alimtum. Nah, itu doa Ibrahimiyah, ya, doa Ibrahimiyah. Sebagaimana kalian telah mengetahuinya. Oke, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak Pak. Ibrahimiyah banyak juga, ya. Ada banyak Ibrahimiyah nih. Allah SWT banyak. Kalau dikumpulkan bisa 40 juga tuh. Doa Ibrahimiyah tuh. Salawat itu. Dan semua dari Nabi, tergantung ulamanya mana yang diambil. Pak Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian tasyahud, baca tasyahud, falyasta'iz billahi min arba', maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Kita jawab 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. 4 nih. Apa? Ya Allah, aku minta pada Engkau perlindungan daripada azab jahannam,
daripada azab kubur, daripada fitnah mati dan kehidupan, dan daripada fitnah dajjal. 4. Bila kalimat tasawuf di akhir tu baca sunnah kita minta kepada Allah 4 perlindungan. Daripada fitnah dajjal, daripada fitnah kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah masih dajjal. Masyaallah. Idza faragha ahadukum min tashahhud akhir. Apabila selesai baca tashahhud akhir. Selesai baca tashahhud akhir, belum salam, maka doa itu Pak. Bagus. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabi jahannam. Ya, amin masih alamat, masih dajjal. Fitnah masih dajjal. Ingat ya Pak ya, 4 perkara nih. Apa? Pertama dari ya, jahanam. Kedua, kubur. Ketiga, fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati. Yang keempat, fitnah dajjal. Ya. Min azabi jahannam, min qabri, min fitnatil mahyil mamat, min fitnatil masih dajjal.